ada yang membawa kita pada kebinasaan kekal. Hati-hati. Kalau kamu tanya, Anda bahagia? Bahagia. Tanyakan lagi, apa penyebabnya? 8 sabda bahagia bukan Yesus mau membuat pemisahan antara kaya dan miskin, antara mereka yang kenyang dengan yang lapar, yang sakit dengan yang sehat, yang menangis dengan tertawa. Bukan pemisahan itu. Tapi Yesus mau menunjukkan kebahagiaan yang dicari oleh manusia. Kita mungkin berpikir kan secara manusiawi, kalau orang itu terkenal, kaya raya, berpangkat, hartanya banyak, rumahnya bagus, mobilnya bagus, kita kadang-kadang langsung bilang bahwa orang itu pasti bahagia. Begitu juga sebaliknya, kalau dia itu miskin, pengangguran, gelandangan, kelaparan, menangis, lalu kita akan mengatakan kasihan, hidupnya menderita, mungkin dikutuk Tuhan. Pertanyaannya, apakah demikian? Tidak. Yesus tidak sedang membuat pemisahan. Yesus tidak benci orang kaya. Jangan salah paham. Yesus tidak benci orang kaya. Pelayanan Yesus juga disupport oleh janda-janda yang kaya, orang-orang kaya. Susana, bendahara Herodes, Yohana istri Kusa, itu orang-orang kaya semua itu. Tapi yang mau Yesus katakan hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, orang bahagia itu sekali lagi karena dia bersatu dengan Tuhan. Orang yang kaya, orang yang terkenal, orang yang melimpah segala-galanya dalam hidupnya, mungkin dia diberkati. Tapi dia diberkati bukan karena kekayaan atau jabatannya. Dia diberkati karena dia hidup bersatu dengan Tuhan. Orang miskin juga begitu. Miskin, menderita, gelandangan, mereka yang sakit, mereka juga menjadi orang yang terberkati kalau mereka mengandalkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Jadi dua golongan ini adalah dua golongan yang terberkati kalau mengandalkan hidupnya kepada Tuhan. Orang kaya kalau dia mengandalkan hidupnya kepada Tuhan, dia akan berbagi kepada orang miskin, pasti. Orang yang bahagia, orang yang menang, orang yang tertawa, kalau dia hidup dengan Tuhan, dia akan menghibur yang menangis. Orang kenyang, kalau dia hidup bersatu dengan Tuhan, dia juga akan berbagi dengan orang yang lapar. Dan orang miskin, meskipun gak punya apa-apa, dia tidak akan pernah menyebut diri orang yang menderita selama punya Tuhan. Contohnya siapa? Ayub. Iblis pikir kebahagiaan Ayub itu terletak pada kekayaannya. Iman Ayub itu terletak pada segala kepunyaannya. Makanya dia minta izin pada Tuhan. Diizinkan kecuali jangan cabut nyawanya. Apa yang terjadi? Diambil semua, ternaknya, rumahnya, anaknya, istrinya, tinggal dia seorang diri. Iblis lupa, ternyata kekayaan Ayub adalah Tuhan. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita pada hari ini kembali menyucikan kebahagiaan yang kita cari di dunia ini. Hati-hati. Salah satu, ada seorang imam dan teolog, saya suka sekali dengan istilah dia ini. Saya suka sekali. Godaan dosa itu apa? Godaan dosa adalah Anda ingin bahagia tanpa Tuhan. Kalau Anda bahagia dan itu terpisah dari Tuhan,
itulah godaan dosa. Ada banyak orang di dunia ini bahagia hidup, tapi berapa yang mereka bahagia karena bersatu dengan Tuhan? Kalau Anda bahagia karena kaya, bukan Tuhan. Kalau Anda bahagia karena sukses dalam hidup, bukan Tuhan. Seperti Tuhan Yesus mengatakan, apa gunanya kau memiliki seluruh dunia kalau kehilangan nyawa? Kita harus bahagia. Seorang pengikut Kristus harus bahagia. Cukup Tuhan yang menderita bagi kita. Kita harus bahagia, dan sekali lagi kebahagiaan kita bukan kaya atau miskin harta, tapi kebahagiaan kita karena Tuhan. Makanya 1 Yohanes Bosco pernah mengatakan begini, orang yang miskin itu bukan orang yang gak punya Allah. Orang yang miskin adalah mereka yang tidak punya Tuhan.